Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Renaldi. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 22552011110032. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman untuk UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi langsung saja kita lanjut ke beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Materi yang pertama yaitu tindakan pidana korupsi dalam perundang-undangan. Komitmen dalam pemberantasan korupsi, bahkan dengan hukuman mati dalam keadaan tertentu, memperkaya dan merugikan keuangan negara merupakan elemen-elemen kunci dalam delik korupsi. Sedangkan gratifikasi dijelaskan sebagai pemberian yang melibatkan berbagai bentuk. Keseluruhan regulasi ini bertujuan untuk melindungi keuangan negara dan mencegah tindakan korupsi dengan memberikan hukuman yang tegas. Masuk ke materi kedua yaitu nilai dan prinsip anti korupsi. Korupsi memiliki dampak yang signifikan di bidang sosial, mencakup peningkatan kemiskinan dan beban ekstra pada pelayanan publik dan kesehatan. Sebagai masalah global, korupsi memerlukan upaya kolaboratif untuk mengatasi dampak transnasionalnya. Sementara itu, nilai integritas dan pendidikan anti korupsi menjadi fondasi yang penting dalam gerakan anti korupsi, walaupun dihadapkan pada tantangan pelemahan lembaga penegak hukum. Masuk ke materi ketiga yaitu korupsi dan pelayanan publik. Pentingnya etika publik adalah untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan standar moral dan integritas, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga atau individu yang menyelenggarakan pelayanan tersebut. Etika publik juga memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan di mana pelayanan publik dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Masuk ke materi yang keempat yaitu perkembangan tindak pidana korupsi. Penanggulangan tindak pidana korupsi memerlukan upaya holistik yang melibatkan perbaikan regulasi, peningkatan integritas SDM, dan penerapan teknologi. Jenis-jenis tindak pidana korupsi menunjukkan kompleksitas dan variasi fenomena korupsi yang perlu ditangani berbagai strategi, pencegahan dan penindakan. Saber pungli sebagai inisiatif untuk menghapus pungutan liar memiliki peran penting dalam menjaga integritas layanan publik. Masuk ke materi yang kelima yaitu metode pembelajaran mata kuliah anti korupsi, pendekatan terhadap pemberantasan korupsi. Pendekatan dalam pembelajaran anti korupsi dapat bervariasi, mencakup aspek hukum, bisnis, dan budaya. Faktor-faktor seperti lokalitas, kearifan lokal, ciri khas perguruan tinggi, dan program studi menjadi penentu dalam mengembangkan pendekatan yang sesuai. Metode pembelajaran yang beragam seperti diskusi kelas, studi kasus, dan analisis film dapat membantu mahasiswa memahami dan menghadapi isu-isu korupsi dengan lebih baik. Masuk ke materi yang keenam yaitu mahasiswa dalam upaya mencegah korupsi. Melihat korupsi sebagai kejahatan luar biasa menekankan seriusnya dampak yang dihasilkan, faktor-faktor seperti niat, kewenangan, dan kesempatan menjadi kunci dalam memahami dan mencegah korupsi. Gerakan anti korupsi termasuk peran mahasiswa memiliki peran krusial dan menciptakan budaya integritas pencegahan korupsi di masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan dapat membawa dampak positif yang menjadi teladan, optimis, dan berkontribusi pada perbaikan aturan pemerintahan. Masuk ke materi yang ketujuh yaitu upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi memerlukan upaya lintas sektor dan pendekatan holistik. Konsep seperti transparansi, akuntabilitas, hukum yang tegas, dan lembaga anti korupsi menjadi dasar dalam upaya ini. Strategi melibatkan pembentukan lembaga kerjasama internasional, monitoring, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menggabungkan berbagai elemen ini diharapkan mencapai tujuan pemberantasan korupsi secara efektif. Masuk ke materi yang kedelapan yaitu faktor penyebab korupsi. Jika kedua faktor internal dan eksternal hadir dan kesempatan atau opportunity juga tersedia, maka korupsi dapat terjadi. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Dampak tersebut melibatkan ketidaktersediaan, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap kepercayaan publik. Masuk ke materi yang kesembilan yaitu korupsi dan integritas. Integritas adalah nilai yang melekat dalam hidup setiap manusia. Ini mencakup kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku selaras dengan hati dan norma yang berlaku. Integritas
menuntut kejujuran, konsistensi, dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dituntut. Masuk ke materi yang ke-10, yaitu Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Gerakan Nasional Revolusi Mental berupaya membangun karakter bangsa yang berintegritas dengan fokus pada nilai-nilai positif. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi melibatkan lembaga-lembaga seperti KPK, Komisi Yudisial, dan lainnya, mencegah dan memberantas korupsi di berbagai sektor. Dengan upaya ini, pemerintahan berkomitmen menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan berintegritas melalui pendekatan holistik. Masuk ke materi yang ke-11, yaitu dampak masif dari korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan aspek ekonomi, tetapi juga merusak struktur sosial, politik, dan lingkungan hidup suatu negara secara menyeluruh. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional dalam Pencegahan Korupsi. Dalam upaya pencegahan korupsi, kerjasama internasional menjadi kunci. Ini termasuk peningkatan transparansi, timbal balik investigasi, dan berbagi data intelijen antar negara. Instrumen internasional seperti Konvensi PBB tentang pencegahan korupsi dan mekanisme evaluasi timbal balik mendukung upaya ini. Organisasi seperti PBB, Bank Dunia, dan OECD berperan dalam memberikan dukungan teknis dan kerjasama antar negara. Namun, ada beberapa hambatan seperti perbedaan budaya, ketidakpatuhan, dan perbedaan kebijakan ekonomi. Untuk mengatasi ini, perlu upaya global seperti promosi transparansi, penegakan hukum rakyat yang ketat, dan kampanye kesehatan, dan kampanye kesadaran. Ratifikasi Konvensi PBB oleh Indonesia menjadi langkah positif dalam mendapatkan dukungan internasional untuk pencegahan korupsi. Kesimpulannya, kerjasama internasional dan upaya bersama dalam memerangi korupsi adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan bersih. Jadi itu tadi adalah rangkuman materi dari pendidikan kewarganegaraan. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.